Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pembuatan video portofolio dinamis untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi. Nama saya Kasnawi, sarjana ekonomi. Jabatan saat ini analis kebakaran ahli pertama pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun riwayat pekerjaan, di tahun 2000 saya diangkat menjadi PNS dan ditempatkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2021. Di tahun yang sama, tepatnya bulan April 2021, saya dimutasikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan ditempatkan di bidang pemadam kebakaran. Di tahun 2021, tepatnya di bulan Mei, saya mengikuti passing analis kebakaran dan alhamdulillah dinyatakan lulus dan ditempatkan pada instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampai dengan tahun 2023, tepatnya bulan Juni, saya dimutasikan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan adanya peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 3 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Riwayat pelatihan, di tahun 2022 saya mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja K3 umum dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh PT Narada Yogyakarta. Di tahun 2024 saya mengikuti kembali Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Petugas Peran Kebakaran pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh PT Fire Safety Indonesia. Selanjutnya saya mengikuti Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Regu Penanggulangan Kebakaran pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Fire Safety Indonesia. Selanjutnya saya mengikuti kembali Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh PT Fire Safety Indonesia. Selanjutnya saya mengikuti kembali Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli K3 Spesial Penanggulangan Kebakaran yang diadakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh PT Fire Safety Indonesia. Alhamdulillah, dari seluruh rangkaian saya mengikuti Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja dinyatakan lulus. Demikian identitas data diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sendiri terkait dengan proteksi kebakarannya. Terima kasih Pak atas sambutan ini sesuai dengan undangan, sesuai dengan koordinasi yang saya lakukan terkait dengan hal nanti kami laksanakan di tanggal 6 bisa menerima dan mau berkoordinasi kegiatan inspeksi pemerintah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konfirmasi ulang terkait surat 130 garis miring PNC 1.2.3 garis miring 08 terkait saat ini kira-kira dari Dinas Pemadam Kebakaran permohonan saya ajukan kemudian surat yang masuk dari Pemadam Kebakaran. Dan tidak lama Pak, 2 hari setelah tanggal masuk surat dari balasan dari 2 jam Pak. Persiapkan salah satunya SPO terkait biaya rumah sakit, nanti saya simpan berapa ya, sama saya juga
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan dari rumah sakit. Adapun surat, kami juga sudah membuat balasannya, surat balasan terkait permohonan dari Dinas Pemadam Kebakaran yang ditujukan 130 PN garis miring 1.1.2.3 2025 Jayapura Kota Bangun terkait dengan pemeriksaan di Rumah Sakit Kota Bangun. Demikian Pak surat langsir kami teruskan atau kami jawab. Siap. Kalau untuk reservoir kita rencanaan hidran itu ada tutupnya sebenarnya. ya, kalau yang tipe kami komplainkan ke sistem kantornya di sini di bawah. Untuk pengumuman di sini. Sudah Bu, pada misi Bu. Saya sekolah di ST atau teknologi ke Universitas Bintang Negara. Setelah masuk Dinas Pemadam Kebakaran, saya mengambil ahli analis atau jabatan. Selanjutnya kemarin saya ngambil yang baru pulang. Sebentar lagi sudah dijelaskan tadi. Di sini saya menjelaskan tentang listrik, dapat kita baca nanti. Tapi saya terus akan masuk. Sebetulnya apa itu petir? Petir jelas-jelas dari namanya petir kita tidak tahu, karena petir kita tidak tahu. Nah, ampernya maksudnya arusnya dengan panas mencapai 4 bisa roboh semuanya. Kejadiannya dia di antara lahan kosong. Jadi atau bukan yang kita lewati karena kita atau bukan bocor seperti kita nyetrika bocor tekanan dia akan dinetralkan ya tekanan karena dia pengen melindungi biasa Pak namanya apa dari ABAD ini sebetulnya untuk mengamankan kabel 3 ya 3 harusnya dibakar karena HP terlalu lama terhadap baterai yang terbakar baterainya untuk panas ya sudah. Makanya ini bisa kadang-kadang ibu lagi masak dirapoti cas ya paling tidak sudah berhenti dulu. Satu sebelum terjadi kebakaran panas, apalagi itu anak-anak ditaruh di kasur dari bagus sebagai contoh saja. Oke, ini regulator ini walaupun lihat dibuang begitu saja tidak terasa. Sebetulnya ini berfungsi pengaman di sini. Makanya dia dikasih tambah lagi yang apa dia itu keluar gasnya dulu. Nah itu tetap berjalan ya. Kita masak aman di sini. Ini bau gas atau bau comberan. Bocor misalnya malam, ketika kita bangun misalnya rumah itu tanduk becer kan bawahnya Pak, jadi otomatis dari letikannya saklar itu kita transit ke daerah orang nyewa dia daerah aja. Kalau hasilnya ini masih lembek atau dari papan itu sudah pakai dari gas. Kalau ini buatan pabrik tapi masih dapat setel karena dia jadi bisa besar kecilnya itu dari situ aja. Nah di sini ini kan apinya 2 sebetulnya. Di bawahnya api karena supaya tidak disiram dengan air. Penanggulangan kebakaran.
panasnya. Kita perhatikan langkah kakinya. Kita perhatikan langkah kakinya. Biasanya kami melepas, mundur, tapi bar kami besar. Karena ketika barnya besar, otomatis semakin kenceng dia, semakin capek. Capeknya pasti. Ngasih efek jerah. Nah, kalinya itu. ya? Ya. Supaya mereka anu So, campur. kan kadang-kadang namanya pemadam itu caci maki pasti ya. Bener, pasti Pak. Datangnya lambat. Iya. Gitu. Karena pemadam sistemnya kita tidak mematikan api tapi memblokir. Terjadi kebakaran, yang terbakar karena bakal habis, makanya yang diselamatkan sekelilingnya dulu. Oke, bentar, belum. Kita perhatikan langkah kakinya. Kita perhatikan langkah kakinya. Jangan, satunya jangan, jangan. Ketatanegaraan terkait dengan proteksi kebakaran, kami menyampaikan atau memberikan materi terkait dengan APAR, alat pemadam api ringan. Bagaimana cara mengetesnya? Kita di sini ada yang namanya pressure. Ketika dia berada di hijau, jarumnya berada di hijau, berarti dia posisinya masih sangat baik. Untuk mengeceknya, bagaimana mengetahui ketika isinya atau powdernya masih berfungsi, dapat kita putar balik. Dengarkan di telinga, ketika dia turun mendesis seperti pasir yang turun, berarti dia powdernya sangat baik atau masih bisa digunakan, berfungsi sesuai dengan aturannya. Powder ini mempunyai kelas
A, kelas B, dan kelas C, di mana dapat dipakai untuk memadamkan terjadi kebakaran kertas atau benda padat, bisa seperti kayu. Untuk yang kelas C nya dia bisa dipakai untuk memadamkan kebakaran listrik atau kebakaran yang ditimbulkan dari listrik. Adapun cara pemakaiannya atau apar itu tidak boleh dijinjing ketika terjadi sesuatu kebakaran. Dia harus dipanggul karena berat 6 kilo. Ketika kita lari mendekati yang terjadi kebakaran atau untuk memadamkan itu sendiri, ketika dijinjing otomatis akan terjadi kena di kaki atau tersangkut di kaki, karena kita lari otomatis dia akan mengganggu. Tapi kalau dipanggul tapi dipegangnya handle yang bawah, dengan kita berlari dengan memanggul otomatis langkah bisa cepat. Tapi kalau dijinjing dia tidak akan bisa lari dengan cepat. Makanya kenapa apar tidak boleh dijinjing ketika dia 6 kilo, kalau 3 kilo boleh. Karena 3 kilo ringan, kalau 6 kilo kita jinjing. Ketika kita lari dia akan menjadi halangan bagi kita sendiri sebagai yang melaksanakan terjadinya kebakaran. Di sini yang perlu dilaksanakan, tangan kita yang bergerak atau yang lebih dominan kiri atau kanan. Ketika dominannya kiri berarti yang untuk memegang leher itu tangan kanan. Kan kita ada juga yang orang kidal kan. Nah kalau kidal dia berarti dominannya di tangan kiri. Berarti untuk megang leher apar, karena leher apar tidak bisa dipegang dari atas karena ini fleksibel. Yang handle bawah itulah yang handle yang istilahnya permanen. Di sini kalau saya sendiri itu menggunakan tangan kanan, berarti tangan kiri untuk memegang leher dari apar itu sendiri. Kita duduk atau jongkok gini, satu lengan dari apar itu sendiri. Sasarannya ketika ini dekat begini, ketika kita cabut pin, kita coba ini, kita pegang, kita coba begini. Ketika kita hentak handle-nya, karena ini juga buatan manusia, siapa tahu ada error di lehernya atau error pada handle-nya. Ini ketika dia error akan mengenai dari muka kita atau dagu kita. Makanya disarankan posisinya satu lengan dengan badan. Jadi ketika pin sudah ditarik, kita pegang ini boleh, kita pegang kepala leher dari apar, baru dihentakkan, tapi ininya dipegang atau diputar balik. Dipegang baru dihentakkan. Sasarannya ketika ini dihentakkan, apakah dari noksonya apar ini berfungsi atau tidak? Kalau langsung kita tekan, takutnya di sini di dalam selang ini itu dia mengalami kebuntuan, otomatis dia akan pecah. Pecahnya akan kembali kepada diri kita, jadi keselamatan kita akan terganggu. Semprotan dari powdernya akan mengenai ke wajah kita karena dia pecah pada posisi selang. Makanya posisi selang harus dipegang di ujung, di noksonya, jangan posisi di bawah atau di tengah, karena kalau di tengah dia akan bergoyang. Karena dari apar ini sendiri itu mempunyai kekuatan barnya mencapai 13,8. Akan tetapi kalau dipakai dalam persyaratan itu yang keluar hanya 10 bar. Untuk dia dapat menyemprotkan isi di dalamnya sampai habis itu 10 bar. Dan ketika apar yang sudah dipakai, disarankan harus posisi dibaringkan. Dalam artian dibaringkan ini berarti apar sudah
kosong, supaya kawan yang lain ketika dia mau mengambil apar tidak salah dalam mengambil yang kosong. Ketika yang kosong dibawa oleh kawan, walaupun ini kosong sudah kita pakai, kita berdirikan, kawan di belakang tidak tahu bahwa ini sudah dipakai atau kosong. Nah ketika ini kosong, kalau dalam berdiri diambil kawan, lari percuma untuk melaksanakan pemadaman. Makanya disarankan ketika dia dalam posisi baring, berarti apar itu sudah kosong atau keadaan rusak. Jadi kawan bisa mengambil langkah lain lagi, berarti kalau dia sudah tahu oh ini keadaan berarti kosong, berarti dia bisa mengambil yang masih ada isinya. Di sini nanti kita praktekkan bagaimana cara memadamkan api menggunakan apar dengan kita memutus mata rantai dari, karena api sendiri terjadi dari 3 bahan: oksigen, bahan bakar, sama panas. Nah di sini kita memakai apar, sasarannya menutup dari salah satu bahan bakar yang untuk terjadinya api. Makanya karena kita di sini memakai apar, otomatis kita menggunakan apar, sasarannya untuk menutup dari salah satu bahan bakar yang terjadi pada kebakaran. Dan apar digunakan itu saat terjadi kebakaran atau api awal, api mula maksudnya. Ketika api masih kecil, kita dapat menggunakan apar. Tapi kalau api sudah besar, kita wajib harus menghubungi baik itu pemadam kita sendiri dari rumah sakit sendiri, dan pemadam rumah sakit juga harus menghubungi juga pemadam instansi seperti dinas pemadam, karena keterkaitan saling koordinasi inilah yang digunakan. Karena kalau dinas pemadam dia memang pure untuk menangani kebakaran, tapi kalau di dinas kita sendiri atau di instansi kita sendiri atau di perusahaan kita sendiri itu masih terbatas ilmunya, otomatis tetap berjalan, sinerginya tetap berjalan. Ketika terjadi kebakaran, apabila api sudah besar, pemadam rumah sakit juga harus, karena rumah sakit, pemadam rumah sakit juga harus menjalankan tugasnya. Tapi di samping itu juga harus menghubungi dinas pemadam. Sasarannya karena untuk sinergi keperluan air, karena air di dinas atau di rumah sakit sendiri terbatas, otomatis memerlukan bantuan dari instansi. Kita tarik pinnya, baru kita putar, kita pegang nokselnya, kita hentakan. Berarti kita arahkan jangan terlalu dekat, paling tidak 3 meter. Tarik ya. Tarik. Oke, putar. Lagi kalau yang masih tidak kita masukkan lagi. Yang ini masih. Itu masih sedikit aja pakai aja. Oke, kita langsung ke lari api. Pedang ini yang bawah. Lehernya leher. Lari. Ya. Api. Tekan ya, Pak? Ya. Oke, putar. Putar. Tekan nokselnya. Kita arah angin. Pelangnya dibuka. Jaraknya ke dekat. Tahu dekatan. Oke. Jangan sedikit. Iya. Oke, sip.